القيوم وأتوب إليك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin nama ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia. Dan tempat yang mulia ialah masjid. Masjid ialah salah satu baitun min buyutillah, rumah Allah, artinya tempat yang sangat mulia menurut Allah subhanahu wa ta'ala, dan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan di momen yang mulia, yakni kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan kebaikan, di dalam ibadah. Kita baru saja melaksanakan sembahyang maghrib secara berjamaah, dan saat ini kita sama-sama bertahan di tempat ini, di masjid ini, sama-sama kita mendengarkan pengajian agama, ilmu warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pertemuan kita dan perkumpulan kita seperti ini akan lenggang, akan kekal sampai ke dalam surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang berteman, orang-orang yang berkumpul nanti pada hari kiamat, sebahagian mereka mencela kepada sebahagian yang lain, sebahagian mereka bermusuhan dengan sebahagian yang lain. Jadi setiap perkumpulan, setiap orang yang berteman, setiap orang yang berkasih sayang, apabila tidak didasari dengan takwa, maka nantinya pada hari kiamat saling mencela. Saya ikong mengatakan gara-gara ikam bang, habis sama aku tak umpat-umpat mabuk juga. Dan saya ikong gara-gara ikam bang, habis sama aku semalam tertinggalkan sembahyang wajib. Dan saya ikong gara-gara ikam bang, habis sama aku juga umpat memakan harta riba, umpat melaksanakan riba, dan lain-lainnya. Jadi orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berkasih sayang, bahkan suami istri pun kalau tidak didasari dengan takwa, nanti pada hari kiamat saling mencela. Gara-gara ikam bang jenang bini, habis sama aku tak umpat-umpat ke sembahyang juga. Jenang laki gara-gara ikam bang, hendak macam-macam, minta tukarakan macam-macam, habis sama aku umpat mencuntan ampun orang juga, karena gawianku nang halal kada mencukupi. Jadi saling mencela. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kebaikan. Dan ini perkumpulan seperti ini akan lenggang sampai ke dalam surga nantinya insyaallah. Salawat salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan masalah fikih muamalah, masalah fikih transaksi. Dan pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas masalah al-qardu. Al-qardu bahasa kita hutang piutang. Setelah sebelumnya, pertemuan sebelumnya 1 bulan telah lewat, kita sudah selesai membahas masalah ijarah, sewa menyewa, upah, jasa, kita sudah selesai.
Dan kalau kada salah kurang lebih 10 atau 11 kali pertemuan kita membahas masalah sewa menyewa. Karena pertemuan kita setengah bulan sekali, berarti 10 kali pertemuan kurang lebih 5 bulan. Nah, kita habis membahas masalah sewa menyewa. Dan itu insya Allah apa yang ulun sampaikan mungkin cukup aja sudah ilmu-ilmu dasar tentang masalah sewa menyewa. Palingan lagi kalau ada masalah-masalah kina bisa pian tanyakan kepada tuan guru atau ulama yang ada di sekitar pian. Adapun masalah-masalah dasar yang berkaitan tentang sewa menyewa, ulun rasa itu sudah lumayan cukup aja sudah. Nah, dan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu masalah hutang piutang. Nah, ini termasuk masalah muamalah juga. Nah, jadi mungkin kalau dahulu yang pertama ulun bahas masalah jual beli. Ini masalah ilmu tentang jual beli, fikih tentang jual beli merupakan kebutuhan yang sangat penting di dalam kebutuhan yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak lepas daripada yang namanya jual beli. Ada nang bertukar pakaian. Mungkin kalau pakaian tidak tiap hari, tapi banyak seperti makanan yang kita tukar tiap hari, misalkan jajanan dan lain-lainnya. Bahkan mungkin kita hanya berada di kamar, berada di rumah, bisa aja sudah melaksanakan transaksi jual beli kan, dengan berbagai macam. Saat ini ada jual beli online macam-macam, ngaran aplikasinya ada Shopee ya, Bukalapak, apa-apa kan ngarannya kan. Nah, jadi di rumah aja bisa aja sudah bertukar, dan itu semua diatur di dalam fikih. Bagaimana jual beli yang benar, bagaimana jual beli yang sah, bagaimana jual beli yang terhindar daripada haram, bagaimana jual beli yang terhindar daripada riba dan lain-lainnya. Dan itu sudah sudah kita bahas, sudah selesai. Nah, lalu masalah berikutnya semalam yang ulun bahas yaitu ialah masalah sewa menyewa. Karena banyak juga kita tersentuh di dalam kehidupan kita masalah sewa menyewa. Mungkin yang paling banyak jasa, ya kan? Kita datang ke ponsel, hendak nukar transfer duit 1 juta, bayarnya 10.000. Nah, 10.000 itu jasa. Kita rambut panjang, datang ke tempat barbershop atau pemotongan rambut kan, bayar 10.000, 20.000, 50.000, itu namanya jasa. Ke pangkalan ujik misalkan, atau lagi misalkan kita ke tukang beca, naik beca, bayar, itu jasa. Semuanya diatur. Kayak apa cara sewa menyewa yang sah, bagaimana cara menyediakan jasa yang sah. Atau kita beisi rumah, beisi kontrakan, beisi toko, beisi roko yang kita sewakan. Sehingga apabila kita beisi barang-barang yang kita sewakan, atau kita selalu hampir setiap hari menyewa atau mengambil jasa, nah ini harus kita pelajari ilmunya, bagaimana sewa menyewa yang sah, bagaimana jasa yang sah. Dan itu sudah selesai pada 1 bulan yang telah lewat, dan malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan masalah hutang piutang. Apa definisi hutang piutang? Ta'rif atau definisi. Jadi ta'rif atau definisi utang atau pinjaman menurut syariat, menurut agama Islam apa? Yaitu sesuatu yang diserahkan oleh orang yang memberi pinjaman hutang, yang harus dibayar atau diganti dengan yang seumpamanya. Nah, ini definisi atau ta'rif hutang. Sesuatu, apakah sesuatunya? Baik berupa uang, pakaian, makanan, apakah yang diserahkan oleh orang yang memberi pinjaman utang kepada orang yang berhutang, dan nantinya harus dibayar atau diganti dengan yang seumpamanya. Artinya, arti seumpamanya itu nang dibayar bukan nang dihutang kan. Kalau kita berhutang duit 100.000, bayarannya 100.000 juga, tapi bukan persis duit 100.000 yang kita ambil dahulu. Amunnya kita berhutang pakaian, bayarnya pakaian juga, tapi bukan pakaian yang kita hutang dahulu. Amunnya kita misalkan berhutang baras, salitar, lalu nang dibayarakan baras itu juga, itu ngarannya minjam kalau ngarannya. Bahasa Arab di dalam fikih namanya ariyah, lain hutang. Adapun hutang ini nang kita bayarakan, bukan nang kita hutang dahulu. Kalau berhutang duit misalkan 1 juta, kita bayar memang 1 juta juga, cuma nang kita bayarakan duitnya lain daripada nang kita hutang.
Tapi seandainya kita bayarkan duit itu juga sah aja sebenarnya. Nah, sah aja di dalam hutang piutang toh. Jadi ada sedikit kesamaran di dalam bahasa kita masalah pinjam meminjam, hutang piutang. Kalau di dalam fikih itu ada namanya ariyah, ada namanya al-qardu. Ariyah itu ya minjam, kayak minjam kendaraan, nang dibulikakan kendaraan itu juga kan. Jam sandal, nang dibulikakan sandal itu juga, nang itu apa? Itu nang kita pinjam, itu juga nang kita bulikakan. Itu di dalam fikih namanya ariyah, minjam. Adapun hutang al-qardu itu nang kayak berhutang duit. Hutang 100.000 bayarnya 100.000 juga. Cuman nang dibayarkan bukan duit nang 100.000 dahulu nang kita hutang. Jadi ada sedikit kesamaran, kemiripan antara masalah hutang dan pinjaman. Nah, terkadang kita menyebut hutang tuh hutang juga, ada juga menyebut pinjaman kan, meminjam duit ya. Nah itu kalau secara bahasa kita mungkin bujur aja kan, meminjam berhutang, tapi secara fikih itu kalau pinjaman ariyah ada lain lagi lawan al-qardu hutang piutang. Nah, jadi hutang tadi ialah menurut agama kita sesuatu yang diserahkan oleh orang yang memberi pinjaman hutang yang harus dibayar atau diganti dengan yang seumpamanya. Arti seumpamanya ini berarti nilainya sama, nominalnya sama. Kalau kita berhutang duit misalkan 100.000 berarti nantinya bayar juga 100.000. Kalau berlebih disyaratkan di dalam transaksi, di dalam akad itu berarti ada riba gina. Insya Allah tuh ada pembahasannya gina. Nah itu definisinya, ta'rifnya. Sekarang apa hukum berhutang? Apakah kira-kira berhutang itu sunnah atau makruh atau haram atau kayak apa? Mungkin kita rancak mendengar jerurang amun kawa hidup itu jangan berhutang. Nah apakah kata-kata itu benar 100% atau tidak sepenuhnya benarkah? Ada kan mungkin kita mendengar amun kawa hidup jangan berhutang. Nah ini malam hari ini akan kita ketahui bersama hukum berhutang. Napa-napa? Yang pertama hukum berhutang itu ada beberapa macam. Jadi hukum berhutang itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada hukum berhutang itu boleh, jais saja. Artinya dapat pahala kada, berdosa kada juga, boleh aja, jais. Kayak apa hutang nang jais? Nih hukum berhutang dahulu lah, lain mah hutangi. Kina hukum menghutangi lain lagi. Nih hukum berhutang dahulu. Jadi yang pertama hukum berhutang itu boleh. Nang kayak apa? Gambarannya orang berhutang itu hukumnya boleh. Yaitu berhutang itu boleh bagi orang yang tidak sedang dalam keadaan darurat. Bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat dan memiliki dugaan yang kuat mampu membayarnya. Lalu orang ini berhutang, hukumnya boleh. Tidak dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak nang kayak apa? Nang kayak misalkan kelaparan, duit seorang kadada, babaras kadada. Nah ini kan mendesak kan, darurat, itu hukumnya hukum berhutang kena lain lagi. Ada ini tidak dalam keadaan darurat, kelaparan kada, garing kada juga. Kalau misalkan garing nukar ubat kada kawa, nah itu darurat kan, terpaksa berhutang dahulu. Nah ini kada. Seandainya kada berhutang tetap hidup aja. Kada pacang kesakitan tuh hidup, seandainya kada berhutang lalu sidin berhutang. Nah ini hukumnya boleh. Jadi berhutang nang hukumnya boleh. Tadi syaratnya dua. Satu, tidak dalam keadaan mendesak, tidak dalam keadaan darurat. Yang kedua, memiliki dugaan yang kuat bahwasanya inya mampu kena bayar. Kayak apa orang memiliki dugaan yang kuat? Misalkan inya bisi gawian, mahir misalkan membicarakan ada aja penghasilan kan. Artinya hutang ini dalam waktu-waktu mungkin tidak terlalu lama, berhutang 100.000 mungkin dalam sebulan 2 bulan kawah aja bayar. Artinya inya memiliki dugaan mampu aja bayar. Ada aja besi gawian, ada aja besi penghasilan, cuman belum lagi dapat. Atau orang nambah gaji, begawi misalkan jadi petugas kebersihan di pasar kan, tiap tanggal 10 misalkan atau tiap tanggal 5 gajian 1 juta. Hanya tanggal berapa 20 habis sudah duit. Tapi darurat kada bang, soalnya baras ada aja. Cuman berhutang duit nih hendak bertukar, nukar pintol kan misalkan. Kalau besan makan beras ada aja. Ini hendak memakan cemilan-cemilan aja, jadi kan kada darurat, kada mendesak. Dan inya
berkeyakinan kuat mampu aja kena bayar, soalnya kena tanggal 10 aku gajiannya jajarnya. Nah lalu berhutang, nah ini hukumnya boleh. Nah itu satu dulu lah hukum berhutang. Yang pertama hukumnya boleh, artinya badusa kada jua, makruh kada jua, dapat pahala kada jua, wajib kada jua, boleh aja orang nambah hutang kayak ini. Yang kayak kita ke warung misalkan tiba-tiba duit tertinggal kan, seorang ada aja duit di rumah lalu berhutang, nah itu hukum berhutangnya boleh aja. Nah kada wajib, kada makruh, kada haram, kada sunnah, boleh aja, mampu aja bayar pecangan soalnya duitnya ada aja. Atau rencana ke warung nukar rokok aja besang duit pas-pasan 20.000 misalkan, oh dilihat di warung soalnya ada jualan nang hanyar, orang berjualan wadai asa kepingin duit ada besangon nang lebihan lalu nukarlah wadai berhutang, itu boleh aja. Namun orang akan menghutangnya kalau juga mana ada tulisan dilarang berhutang aja. Nah imbah mau ini menjebak bedahulu sidin. Itu yang pertama. Yang kedua hukum berhutang ialah haram. Nah jadi ada hukum berhutang tuh pian haram. Jadi bila dalam keadaan posisi seperti ini jangan berhutang. Bila kita berhutang berdosa am. Soalnya hukum berhutang dalam keadaan ini kayaknya adalah haram. Nang kayak apa? Berhutang itu haram. Satu, bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan mendesak, kelaparan kada, garing atau karena penyakit kada, misalkan kada dalam keadaan darurat, dan tidak memiliki dugaan yang kuat mampu membayarnya, serta orang yang menghutangi tidak mengetahui keadaan orang yang berhutang seperti itu. Jadi hukum berhutang haram ini 3 bian syaratnya. Pertama, tidak dalam keadaan kondisi darurat, tidak dalam keadaan mendesak. Yang kedua, kada memiliki dugaan yang kuat kawa bayar, usaha kada ada, apalagi gaji maginyai kada ada, seorang dalam keadaan darurat kada, kelaparan kada, garing masuk rumah sakit atau garing apa misalkan kada jua, dan orang nama hutangi napa kada tahu keadaan kita bahwasanya kita pacangan kada ada lihat gesan bebayarannya. Nah lalu kita berhutang, nah ini hukumnya haram. Jadi jangan coba-coba berhutang dalam keadaan seperti ini. 3 tadi syaratnya lah berhutang itu haram. Pertama, tidak dalam keadaan mendesak, tidak darurat. Darurat ini berkaitan lawan nyawa, berkaitan lawan apa, penyakit. Bilanya kita kada berhutang, penyakit kita lambat sembuh, misalkan untuk nukar obat kan, lalu berhutang, kada berhutang nukar obat, pacang lambat sembuh penyakit. Nah ini termasuk darurat juga. Seperti hal-hal yang memulihkan tayamum kan, apalagi yang berkaitan lawan nyawa, ya dokternya harus operasi dan pian BPJS kada terdaftar, pian lain daerah sini BPJS pian di sana Jakarta misalkan, pian mau operasi di sini apa ngarannya kada kawa pakai BPJS, harus bayarnya 100 juta aja dokter, dan mahamun pian hendak dibawa ke Jakarta saat mati, harus dioperasi secepatnya. Ini kan darurat berkaitan lawan nyawa. Atau kada berkaitan lawan nyawa darurat ini, tapi amunnya kada diobati lambat sembuh atau penyakitnya bertambah-tambah, cuman kada mati bang, secara ilmu kedokteran kada mengakibatkan mati, tapi bilanya kada diobati penyakitnya akan lambat sembuh atau bertambah-tambah penyakitnya, seorang duit kada ada lalu berobat. Nah ini termasuk darurat berhutang dahulu. Jadi orang nambah hutang nang haram tadi, satu bagi orang yang tidak darurat, syaratnya 3 macam. Satu, bagi orang yang tidak darurat, dan syarat kedua tidak memiliki dugaan yang kuat mampu membayarnya. Seorang tabungan kada ada, pecangan gaji kada ada, usaha kada ada, asa kada ada liliatan bangkesan bayar. Dan lagi syarat yang ketiga, orang nama hutangi kita tidak tahu keadaan kita seperti itu, artinya kita napa lilihatan gesan membayar nih kada ada, orang nama hutangi kada tahu. Nah ini hukumnya haram. Aman orang mau hutangi tahu aja kena makruh aja hukumnya. Kita darurat kada, lilihatan gesan bayar kada juga, tapi hendak berhutang, dan orang mau hutang ini tahu aja bahwasanya kita kada ada beisi gawian, apalagi beisi penghasilan gaji kena. Nah lalu dihutangi orang, maka hukum berhutang kita dalam keadaan itu tadi makruh aja, kada sampai haram. Itu yang pertama lah hukum berhutang nang haram. Nang kedua, contohnya orang nambah hutang hukumnya haram itu bagi orang yang menyembunyikan kekayaannya dan berpura-pura miskin. Nah ini orang nama minta-minta, mungkin sebagian pengemis ada yang seperti ini,
orangnya sing sugihan harat udah nang memberi besi rumah besi mobil nang memberi kalah besi kendaraan buruk ah. Jadi berpura-pura miskin, menyembunyikan kekayaan dan berpura-pura miskin, serta orang yang menghutanginya tidak mengetahui keadaan orang yang berhutang itu seperti itu. Orang yang menghutangi kita tahu bahwasanya orang yang berhutang ini pura-pura miskin aja, padahal orangnya sing sugihan. Nah, orang yang berpura-pura miskin berhutang itu hukumnya haram menjadinya. Nah, sama orang yang minta-minta tuh haram juga, berpura-pura miskin. Padahal seorang misalkan cukupan aja, apalagi sugih meminta-minta, nah itu hukumnya haram juga. Nah jadi haram, hukum berhutang adalah haram itu bagi orang yang menyembunyikan kekayaannya dan berpura-pura miskin, serta orang yang menghutangi tidak mengetahui keadaan orang yang berhutang seperti itu, yaitu berpura-pura miskin tadi. Dua adalah contohnya hukum berhutang itu haram. Contohnya lagi orang yang berhutang itu haram ialah orang yang menyembunyikan kemiskinan dan berpura-pura kaya. Nah ini kebalikannya pulang, orangnya miskin padahal kada beisi rumah, kada beisi harta, cuman gayanya kayak orang sugih lalu berhutang, dihutangi orang aja dikira orang sugih, padahal orang miskin. Nah orang berhutang seperti ini nih hukumnya haram, berpura-pura kaya padahal orangnya miskin. Kisah banyak beisi hak aset digadaikan dahulu sebagai jaminan misalkan, padahal kada ada, bohong berataan, suratnya palsu berataan, hakunai pihak bank menghutangi misalkan. Nah nang orang berhutang seperti itu hukumnya haram. Jadi orang yang menyembunyikan kemiskinan dan berpura-pura kaya. Nah pagarang tujuannya berpura-pura kaya kesan berhutang jah. Mungkin orang yang menghutangi cakanya tahu bahwasanya inya kada kaya, kada menghutangi kan, lalu berpura-pura lah kaya, sehingga orang nama hutangi tadi hakun menghutangi. Nah ini kan ada unsur penipuan ngarannya, lalu haramlah berhutangnya itu. Tiga ada contoh hukum berhutang nang haram. Contohnya lagi hukum berhutang nang haram itu bagi orang yang mengetahui bahwasanya sebab dia dihutangi karena, jadi bagi orang yang mengetahui bahwasanya sebab dia dihutangi karena orang yang menyangka, orang yang menghutangi tadi menyangka dia berilmu atau ahli ibadah, padahal dia tidak seperti itu, seperti yang disangkakan orang tadi. Nah ini haram ya hukumnya berhutang. Kita berhutang tapi berpura-pura jadi tuan guru, kisah jadi tuan guru, apalagi kisah jadi habaib misalkan, kisah mengajar di manakah berhutang, kisah hendak membangun nabakah, hendak bola majelis. Nah ini hukumnya haram. Nah, orang tadi menghutangi, sebabnya orang hakon menghutangi karena menyangka kita orang ahli ilmi, orang berilmu, sedangkan faktanya kita sebenarnya bukan orang yang berilmu, pakaiannya aja meniru-niru orang yang berilmu, padahal seorang gak ada berilmu, lalu hakonlah orang menghutangi. Nah ini hukumnya haram. Nang berhutang tadi lah nah haram. Hukum menghutangi kina lain lagi pembahasannya. Nah jadi nang keempat tadi contohnya berhutang itu haram bagi orang yang mengetahui bahwasanya sebab dia dihutangi karena orang yang menghutangi itu menyangka dia berilmu atau ahli ibadah, dikira orang seorang ahli ibadah benar, puasa terus, malam ibadah malam terus, sekalinya kada seperti itu, lalu karena orang menyangka ahli ibadah dihutangi orang hendak berhutang, hendak nukar mobil aja atau hendak apakah misalkan dalam keadaan bukan dalam keadaan darurat lah, nah, berpura-pura menjadi ahli ilmi atau berpura-pura menjadi orang ahli ibadah, kisah pandir ahli ibadah, sakanya ujung-ujungnya apa hendak berhutang duit ya, mendustai orang padahal bukan ahli ilmi, bukan orang ahli ibadah. Nah berhutang dalam posisi seperti itu hukumnya haram. Dua sudah berhutang, hukum-hukum berhutang. Yang pertama tadi hukumnya mubah atau boleh, yang kedua hukumnya haram. Yang ketiga hukum berhutang makruh. Jadi ada berhutang itu hukumnya makruh. Berarti bila kita kada berhutang dalam keadaan seperti ini kita dapat pahala kan? Makruh kan ditinggalkan dapat pahala. Bilanya kita berhutang bang, kada apa, kada berdosa tuh. Nah. Kayak apa? Hukum berhutang itu makruh gambarannya, yaitu bagi orang yang tidak darurat dan tidak ada hajat dan tidak memiliki dugaan yang kuat mampu membayarnya,
serta orang yang menghutangi mengetahui keadaan orang yang berhutang seperti itu. Kita bukan dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan mendesak, hajat kadada jua. Hajat tuh misalkan kayak hatap ka belubang kan sedikit, nah lalu hendak nukar hatap misalkan duitnya kadada nukar sing, lalu berhutang itu kan apa ngarannya ada hajat, ini kadada hajat, darurat kada, hajat kada, dan tidak memiliki dugaan yang kuat mampu membayarnya karena seorang kadada beisi gawian, kadada beisi tabungan misalkan, jadi kadada beisi dugaan kuat mampu membayar hutang. Tapi orang nama hutangi tahu aja kita memang kada singgawian, kada ada lilihatan pacanggasan membayar hutang, tapi tetap aja orang menghutangi. Nah kita nang berhutang tuh hukumnya makruh, jadinya makruh aja. Tapi bila orang nang menghutangi kada tahu keadaan kita, bahwasanya kita nih kada ada lilihatan pacanggasan membayar hutang, jadi haram kita berhutang tadi kan. Di situ aja bedanya antara makruh dan haram. Nah bila orang nang menghutangi tahu bahwasanya kita kada ada lilihatan gasan bayar hutang kaina, tetap aja dihutangi orang, kita nang berhutang nih hukumnya makruh. Tapi bila nak orang mau hutangi tadi kita tahu keadaan kita bahwasanya kita kada ada lilihatan pacang membayar hutang, lalu dihutangi orang, nah maka kita nang berhutang ini hukumnya haram jadinya. Nah itu bedanya. Yang terakhir, hukum berhutang itu wajib. Nah jadi ada hukum berhutang itu wajib ya nah. Jadi bila dalam keadaan posisi seperti ini wajib nih berhutang. Bila kada berhutang berdosa. Jadi ada 4 hukum berhutang. Pertama mubah, pertama haram, nang ketiga makruh, nang keempat wajib. Wajib berhutang. Kayak apa? Wajib berhutang yaitu bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat. Namun darurat nih wajib ambil berhutang. Nah bakal laparan sudah 2 hari 2 malam kada sing makanan, baris kadada yang dimakan-makan, duit kadada. Lalu berhutang, pian berhutangnya nih wajib. Kenapa? Untuk menjaga nyawa. Bila kada makan jangan mati. Atau pian apa sedang sakit mun bares ada aja panggasan makan, cuman orangnya kada mau makan misalkan, kada nafsu makan, orangnya garing, ya dokter pian berobat bayarnya sekian, kita kada ada duitnya misalkan. Nah ini wajib hukumnya berhutang untuk menjaga roh. Jadi agama kita ini sangat menjaga benar lawan roh manusia. Maqasidus syariat, nah tujuan daripada syariat itu ada 5, di antaranya menjaga roh. Makanya bila membunuh orang tuh dosanya ganal banar, dan hukumannya pun orang yang membunuh orang lain itu dikisas, karena Islam sangat menjaga roh. Nah bahkan amunnya kita dalam keadaan darurat, kita kada besi duit, wajib berhutang. Nah ini jadi ada 5, ada 4 hukum berhutang. Itu hukum berhutang. Nah lalu hukum menghutanginya apa enggak ya Pak? Hukum menghutanginya kan di zaman kita sekarang banyak kata-kata apa jar, bilanya orang berhutang kayak mendapat, bilanya bayar kayak kehilangan. Jadi bila ditagih ngalih benar, bilanya berhutang pina memberi maras, bila ditagih hutang pina memberi takutan. Jadi bahaya benar bila menghutangi orang. Nah secara fikih hukum menghutangi itu kayak apa garang? Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya makruh? Atau adakah hukum menghutangi itu wajib? Sehingga amun kita kada menghutangi berdosa. Nah ini bagaimana? Nah jadi hukum menghutangi pun sebagaimana hukum berhutang tadi ada 4, hukum menghutanginya pun ada 4 juga. Yang pertama hukum menghutangi sunnah. Jadi ada hukum menghutangi itu hukumnya sunnah. Kita menghutangi orang lain hukumnya sunnah, berarti bila kita laksanakan dapat pahala nih. Tapi bilanya kita kada menghutangi pang kada apa-apa, kada berdosa, cuman kada dapat pahala. Nah kayak apa gambarannya? Kita menghutangi orang lain itu sunnah. Itu contohnya bagi orang yang memiliki harta yang lebih dan yang berhutang tidak darurat dan tidak mempergunakannya kepada yang haram atau yang makruh. Nah ini kita sunnah menghutangi orang. Satu syaratnya kita memiliki harta yang lebih, gesan seorang cukup untuk makan hari itu, gesan anak bini cukup, keperluan lain misalkan bayaran listrik hari ini aman aja, bayar kontrakan sudah dibayar, misalkan bayar air PDAM sudah juga, dan ada duit lebihan 50.000 misalkan. Nah lalu ada orang datang kepada kita hendak berhutang, dan orang berhutang ini tidak dalam keadaan darurat, tidak mendesak. Amun orang dalam keadaan darurat kita wajib kita menghutangi itulah. Orang berhutang dalam keadaan darurat itu wajib, kita menghutanginya pun wajib juga.
ada ini nang datang kepada kita, orang tidak sedang dalam keadaan darurat, tidak sedang mendesak, kelaparan kada, garing kada juga, dan kita tahu harta nang kita hutangkan kepada inya tadi tidak akan dipergunakannya kepada yang haram atau yang makruh. Inya berhutang ini misalkan gesan, kalau nya santri gesan nukar kitab, atau misalkan inya berhutang ini gesan menyenangkan bininya, nukarakan apa misalkan kada pang darurat kan, nang bini kada kelaparan kada aja, cuman kehendakan nukar amas misalkan, kehendakan begalang kan, nukarakan bini galang tuh kada haram kan, kada makruh. Jadi ada orang berhutang kepada kita begisah, ada kayak kan berisi duit lebihan, berisi tabungan, apa garang jah, aku ada pang keperluan sedikit, napa teh habar hendak nukarakan bini kehendakan mana berisi kendaraan atau sepeda listrik ya misalkan. Nah lalu kita kita hutangi, hukum mau hutangi kita tuh nama hukumnya sunnah, dapat pahala tuh kita mau hutangi. Jadi berapa tadi syaratnya menghutangi orang tuh sunnah? Satu, kita memang memiliki harta yang lebih, amun kita kada ada jual duitnya nanti hutang-hutang kada bapak kan, kada sunnah menghutangi karena seorang haja pas-pasan. Nah jadi syaratnya kita memang memiliki harta yang lebih. Yang kedua, orang berhutang tidak dalam keadaan darurat. Kalau orang berhutang tuh dalam keadaan darurat, kita mau hutangi jadi wajib pam. Yang ketiga, syaratnya kita tahu orang yang berhutang ini pacangan mempergunakan duit yang kita hutang akan tadi bukan kepada yang haram dan bukan kepada yang makruh. Bukan kepada yang haram dan bukan kepada yang makruh. Jadi kalau kita empat pendapat mengatakan hukum beruku itu makruh misalkan, kan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah seandainya kita empat pendapat mengatakan hukum beruku itu makruh, tiba-tiba kawan datang nu kita berhutang duit hendak nukar rokok, tuh kada makruh tuh hutanginya, karena kita tahu inya paca mempergunakan duit ini kepada yang makruh bang, berarti kita mau hutanginya makruh juga tuh, karena kita tahu bang inya paca menggunakan gesa nukar rokok, dan kita empat pendapat mengatakan rokok itu makruh misalkan, maginya emang empat pendapat mengatakan hukum rokok itu haram baham. Ya nggak ada. Jadi ada kisah pian orang berdua kita juga lalu sekolah inya ke Yaman, ke Tarim Hadratul Maut. Jadi mayoritas ulama di sana tuh pian mengharamakan nangarannya rokok. Kebanyakan ulama di sana mengharamakan nangarannya rokok. Lalu anak tadi imba tontong sekolah beberapa tahun boleh ke kampung makan nangkuitan berokok, lalu menceramahi nangkuitan pian bahi kada boleh berokok ini haram. Jar abahnya ikam tahulah, aku mau kusi ikam sekolah kayaman nih hasil daripada berjualan rokok nih, aku bagi usaha berjualan rokok kayak baik anak makan. Jadi amun kita empat pendapat mengatakan rokok itu haram, berjualnya haram juga ya kan, berjualnya haram juga. Nah jadi nang nyaman nang makruh aja ya, kalau nah nang maisap aman kada haram, nang berjualan aman. Nah menumpat nang haram imbaham. Ada kitabnya khusus pianon, ada basic kitab khusus membahas masalah rokok. Apa ngarannya? Irsadul Ikhwan kah? Fi surbil qahwah wad dukhan. Itu kah ngarannya? Pada masalah minum kopi dan pada masalah tentang apa ngarannya berokok. Di dalam kitab Fatawa si Ismail Zain, beliau pernah ditanya tentang hukum berokok. Lanjusidin, kalau kita empat pendapat hukum berokok itu makruh, berarti hukum berokok kan makruh. Cuman di tempat-tempat tertentu maka hukum berokok itu bisa haram. Nah, di antaranya hukum berokok itu bisa haram seperti di masjid. Jadi menurut Sidin, berokok di masjid termasuk merusak kehormatan masjid. Kenapa nah? Mati berokok di masjid itu merusak kehormatan masjid. Karena rokok itu berbau. Rokok itu berbau kalau, dan malaikat kada katuju lawan sesuatu yang berbau, malaikat tersakiti. Bahkan biar kalau di dalam fikih itu termasuk uzur sembahyang berjamaah, termasuk uzur Jumat, awak berbau. Jadi kita awak berbau, kada sambat mandi misalkan tuh kada wajib lagi berjumat, kada sunnah lagi berjamaah, kada fardu kifayah lagi, itu termasuk uzur. Nah lalu kita berokok di masjid, ini termasuk merusak kehormatan masjid karena rokok tadi berbau. Cuman zaman sekarang canggih lagi pian, sekarang ada rokok yang kada berbau, yang ada nang haram lagi rokok, yang ada rokok elektrik nang banyak asapnya tuh kan, nah itu haram lagi. Kayak baik hukum itu aja, nah kada tahu juga. Cari seorang aja ya kalau. Nah
Dan termasuk berukuk itu diharamkan juga kata beliau, kata si Ismail Zain Al-Yamani, beliaulah kata beliau seperti berukuk di majlis ilmu dan di majlis qiraatil Quran. Majlis ilmu karena itu termasuk merusak kehormatan majlis ilmu, merusak kehormatan majlis qiraatil Quran. Dan ulun pian rancak bentar melihat orang berukuk di majlis qiraatul Quran itu, nah orang jaga mayat, jaga kubur. Di kuburan kalau ini bahasa Rubung itu ngarannya majelis tempat perkumpulan. Jadi saya kong baca Quran, nang orang lain berukuk. Ini sama ngarannya berukuk di majelis qiraatul Quran. Jadi mun hendak berukuk tuh ampihan dulu beredaan. Ya sedang ampihan banyak aja. Aku hendak berukuk dahulu. Atau bila yang ada kita keluar pada tempat itu kan. Nah keluar pada amanam sudah kita kada haram tuh kan. Amun kita berukuk di situ ngaliham nento. Nah haram menjadinya. Nah itu termasuk berukuk di majelis di tempat-tempat yang mulia. Nah jauh tadi lah menyimpang masalah berukuk tadi. Nah jadi pertama tadi hukum memberi pinjaman, hukum memberi pinjaman hutang, hukum menghutangi orang ialah sunat. Satu tadi sunnah contohnya bagi orang yang memiliki harta yang lebih daripada keperluannya, anak bininya, dan orang yang berhutang kepadanya tidak dalam keadaan darurat, dan inya tahu orang yang berhutang itu tidak akan mempergunakan hartanya kepada yang haram atau kepada yang makruh. Nah maka kita menghutangi orang yang seperti itu hukumnya sunnah. Yang kedua hukum berhutang, hukum menghutangi orang wajib. Jadi ada hukum menghutangi orang itu wajib. Jadi kalau kita memang orang berisi harta yang lebih, lalu tiba-tiba ada orang datang yang seperti ini kita nih, wajib kita menghutangi. Kada boleh kita kada menghutangi bila kada berdosa. Kayak apa contohnya kita menghutangi orang wajib? Nah itu contohnya bagi orang yang memiliki harta yang lebih dan yang berhutang sedang dalam keadaan darurat. Nah berhutang darurat, kelaparan kah atau hendak berobat kah tadi kan. Nah ini kan darurat ngarannya. Datanglah kepada kita, perlu duit berapa, gesan nukar beres saja 10.000 aja, gesan makan kita ada berisi lebihan duit 10.000, wajib kita menghutanginya. Amun kita kada ada juga berisi lebihan duit, kada wajib kada. Nah kada wajib nih tuh seandainya kita kada menghutangi kada berdosa. Ini orang yang wajib menghutangi ini satu memangnya memiliki harta yang lebih, yang kedua orang yang datang kepadanya untuk berhutang memang dalam keadaan darurat. Jadi kada boleh kada menghutangi seperti ini, bila kada berdosa. Nah ini Islam sangat menjaga benar apa ngarannya nyawa orang. Bila orang dalam keadaan darurat hendak berhutang kepada kita diwajibkan oleh agama kita untuk menghutangi. Ini bentuk persaudaraan. Nah, bentuk persaudaraan sesama Islam. Yang ketiga hukum berhutang, hukum menghutangi lah yaitu haram. Jadi ada hukum menghutangi orang lain haram. Bila ada orang berhutang dalam keadaan seperti ini kita jangan menghutangi, apa haram. Kayak apa contohnya? Nah haram menghutangi orang lain jika kita mengetahui bahwa hartanya yang kita hutangkan tadi akan digunakan melakukan yang haram, lalu kita hutangi, haram menjadinya. Ada orang datang ada hutang duit, kenapa misalkan hendak main judi, main slot judi kan, ya ini judi bukan hanya offline lagi, online ada sudah. Berhutang hendak main judi atau hendak mabuk-mabukan. Nah kalau orang mabuk-mabukan rajin, maka bila kada menghutangi menyariknya. Nah lalu kita hutangi, kita menghutanginya haram. Nah kecuali sampai pada titik seandainya inya kada menghutangi kita akan diancamnya, hendak dibunuhnya, hendak ditimpasnya, dan kita memang kada mau melawan. Nah dalam keadaan seperti ini kita darurat bang terpaksa menghutangi untuk menjaga nyawa kita, kada apa-apa. Tapi aman-aman aja seandainya kita kada menghutangi kada apa-apa, orang kada sarik-sarik aja, cuman kada sampai membahayakan diri kita hutangi. Nah ini hukumnya haram menjadinya. Nah sedikit lagi lah alang-alang. Yang terakhir hukum menghutangi orang ialah makruh. Nah kayak apa hukum menghutangi makruh tadi? Ialah jika mengetahui bahwa hartanya akan digunakan melakukan yang makruh. Nah seperti jarulun tadi contohnya, amunnya kita empat pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu makruh, lalu orang datang kepada kita berhutang hendak nukar rokok, kita menghutanginya makruh jadinya. Amun kita empat pendapat yang mengatakan bahwa rokok tadi makruh, amun empat pendapat yang mengatakan bahwa rokok haram, jadi haram kita menghutangi. Nah ini hukum berhutang, hukum menghutangi. Jadi berarti tidak sepenuhnya ucapan orang yang mengatakan amun kawa hidup jangan berhutang itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada dalam keadaan tertentu kita wajib berhutangnya ada.
dalam keadaan darurat kita wajib berhutang. Nah tapi biasanya orang yang berhutang nih orang yang kada qanaah, orang yang kada merasa cukup, ada aja bisikan dadan buruk tapi anak nu kana hanyar, tapi kada mampu duitnya berhutang lah. Nah ini kebiasaannya, kebanyakannya orang yang berhutang ini orang yang kada qanaah, orang yang tamak, sehingga orang berhutang itu kada baik kebanyakannya, tapi tidak sepenuhnya orang berhutang itu kada baik. Ada aja orang berhutang itu yang baik, bahkan ada yang wajib lagi tadi kan berhutang. Nah demikian juga menghutangi. Kalau orang berhutang tadi dalam keadaan darurat kita wajib menghutangi. Masalah inya kina amun ditagih kada bayar-bayar itu kina ada pembahasannya. Apakah memang orang ini kada mampu bayar atau mampu bayar tapi kada kon bayar kah? Nah itu kina ada lagi hukumnya. Orang yang malah lambat-lambatakan membayar hutang. Nah itu insyaallah kina ada aja pembahasannya. Nah cukup sampai sini dulu karena kita sudah isya, kemudian ada manfaatnya kita bertaan. Apabila ada salah kata, tingkah laku dan sebagainya, banyak mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhu da'wan alhamdulillahirabbil alamin.